Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanandia Martian dengan NIM 3 digit terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas praktikum A. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi bus, I2C, dan juga sensor yang dimana berisi protokol transmisi, implementasinya pada ISP32 dan juga STM32. Selanjutnya, konsep bus to wire itu sendiri ada dua, yaitu SDA dan juga SCL, yang dimana di situ terdapat pada kaki I2C-nya sendiri gitu. Nah, untuk SDA itu sendiri adalah serial data line yang dimana berfungsi sebagai saluran komunikasi untuk dua arah atau bidirectional untuk mengirimkan data antar perangkat di bus. Nah, sinyal data berpindah hanya ketika kondisi SCL sedang stabil pada logika low. Nah, setiap frame pada data dikirimkan dalam format serial bit demi bit dengan urutan most significant bit atau MSB terlebih dahulu ke perangkat tujuan. Untuk SCL atau serial clock line, ini berfungsi sebagai pembawa sinyal data atau clock penentu sinkronasi transfer data. Nah, jalur ini dikendalikan sepenuhnya oleh master I2C yang aktif mengatur ritme komunikasi data. Stabilitas tegangan pada SCL yang sangat krusial. Ini dapat mempengaruhi perubahan tingkat logika pada SDA saat SCL bernilai high yang akan dibaca sebagai sinyal kendali bus khusus. Selanjutnya, open drain dan resistor pull up. Nah, mengapa butuh pull up eksternal? Karena perangkat I2C ini menggunakan transistor bertipe open drain pada port SCL. Nah, itu teman-teman. Untuk perangkat I2C menggunakan transistor bertipe open drain pada port SCL dan juga SDA. Pin hanya dapat menarik jalur ke ground atau low untuk mengembalikan jalur ke logika high secara pasif saat dilepas. Nah, dibutuhkan resistor pull up eksternal yang dimana rumus nilai batas maksimum resistor pull up itu RP min. Nah, ditentukan berdasarkan tegangan bus atau VCC dan arus maksimum pull up pin pada arusnya, yaitu dimana VCC dikurangi VOL atau max dibagi dengan IOL. Selanjutnya, untuk kondisi transmisi sinyal utama dibagi menjadi 4 urutan. Yang pertama itu start condition, yang dimana inisiasi komunikasi transisi jalur SDA dari high ke low ketika jalur SCL tetap berada pada kondisi logika high atau 1. Untuk yang kedua, repeated start, kondisi start baru tanpa mengirim sinyal stop yang digunakan untuk berganti arah transfer data tanpa kehilangan kontrol bus. Dan yang ketiga ada siklus ACK dan juga NACK. Setelah pengiriman data 8 bit, penerima harus menarik SDA ke low pada detak clock ke-9 atau ACK sebagai tanda sukses. Yang terakhir, stop condition, di mana stop condition itu yang berarti mengakhiri komunikasi transisi jalur SDA dari low ke high ketika jalur SCL berada pada kondisi logika high. Jadi harus dipastikan ketika start juga stop, logika SCL itu harus high. Nah, untuk mode kecepatan dan juga clock stretching, untuk kecepatan pada standar itu 100 kHz, yang dimana kapasitansi maksimumnya itu 400 mikrofarad yang digunakan untuk sensor sederhana berjarak dekat dengan noise yang rendah. Untuk fast mode itu berada frekuensi 400 kHz dan juga kapasitansinya tetap sama 400 mikrofarad, yang dimana untuk standar industri paling populer untuk sensor presisi dan juga akselerometer. Selanjutnya itu ada fast mode plus, ini dimana dengan frekuensi 1 MHz dengan kapasitansi 550 mikrofarad yang digunakan pada sistem driver aktif untuk mengatasi beban kabel
kapasitif tinggi. Untuk high speed mode yaitu di 3,4 MHz untuk 100 mikrofarad yang untuk filter noise khusus yang dimana itu untuk terminal aktif dan isolasi sinyal ketat. Nah, clock stretching itu fitur di mana perangkat slave menahan jalur SCL tetap low secara paksa untuk menghentikan sementara master apabila slave belum siap mengolah byte data berikutnya. Jadi slave ini tuh sebagai eksekutornya dari si master. Untuk pengalamatan dan bit ke-9, untuk skema pengalamatan 7 bit dan 10 bit, I2C menggunakan pengalamatan untuk mengidentifikasikan perangkat slave pada bus tunggal. Untuk alamat 7 bit, format standar yang menyediakan hingga 112 alamat unik dan juga 16 alamat cadangan yang dimana berisi 7 bit alamat berangkat dilanjutkan dengan 1 bit instruksi R/W. Untuk alamat 10 bit yang dimana skema ekspansi untuk menangani hingga 1024 alamat menggunakan 2 byte, di mana byte pertama memuat header khusus 1110XX untuk menentukan alamat MSB-nya atau Most Served Type. Untuk mekanisme ACK dan NACK bit ke-9, setiap pengiriman 1 byte data atau 8 bit selalu diakhiri dengan siklus detak ke-9 pada SCL yang berfungsi sebagai pengesahan penerimaan. Acknowledge ACK atau ACK penerima aktif menerima jalur SDA ke posisi low untuk menunjukkan data diterima dengan baik dan pengiriman dapat dilanjutkan. Nah, untuk NACK atau Not Enough Acknowledge, jalur SDA dibiarkan mengambang bebas yang menandakan kesalahan alamat, perangkat sibuk, atau akhir siklus pembacaan. Nah, selanjutnya pengimplementasian pada ESP32 dan juga STM32. Untuk ESP32 yaitu yang berisi GPIO matrix dan SNTP SYN, yang dimana desain di ESP32 ini dia itu memiliki keunggulan pada GPIO-nya atau general pin input output-nya yang berbeda dengan chip konversial yang dimana bebas untuk memetakan sinyal I2C, SDA dan juga SCL-nya ke pin digital kosong mana saja demi menghemat kerumitan penataan jalur PCB integrasi firmware ESP IDF untuk mendukung sinkronasi waktu yang nyata atau real time yang berakurasi tinggi melalui SNTP atau Simple Network Time Protocol untuk menggunakan koneksi nirkabel Wi-Fi. Nah, waktu yang tersinkronasi diumpan ke RTC internal ESP32 untuk membubuhkan timestamp yang presisi pada pembacaan sensor I2C sebelum disimpan ke memori. Selanjutnya pengimplementasian pada STM32 yang nantinya pada pemrograman tersebut harus ada berisi HAL dan overloading DMA. Nah, keandalan berbasis peripheral ini pada STM32 pin I2C dialokasikan ke pin keras alternatif atau alternative function yang dikonfigurasikan melalui STM Microelectronics HAL Library. Dan biasanya itu digunakan pada di aplikasi STM Cube IDE ataupun Cube MX. Untuk IDE itu sendiri yang simpelnya dan MX-nya itu yang rumitnya karena dia itu mengintegrasikan dari awal hingga akhir dari identifikasinya si STM32 yang digunakan. Nah, untuk menghindari pemborosan siklus komputasi CPU akibat loop polling data itu yang lambat, transfer data dapat didelegasikan ke hardware DMA atau Direct Memory Access secara mandiri. Nah, DMA ini akan menyalin data sensor dari shift register internal I2C langsung menuju ke ruang RAM atau penyimpanan tanpa intervensi dari CPU STM32. Untuk sementara itu, pencatatan waktu presisi dikawal oleh peripheral subclock RTC internal yang ada di STM32. Tuh, teman-teman. Selanjutnya, topologi multimaster dan ownership. Untuk
arbitrasi dan deteksi tabrakan, yang dimana ketika ESP32 dan STM32 dikonfigurasikan secara bersamaan sebagai master pada satu bus, tabrakan data bus atau collision dapat dihindari melalui mekanisme arbitrasi fisik bawaan I2C. Nah, setiap master memonitor jalur SDA saat mengirimkan bit. Jika sebuah master mengirimkan logika high untuk melepas pin, namun mendeteksi SDA berada pada posisi low, yang dikarenakan ditarik master lain dan master tersebut dinyatakan kalah dalam arbitrasi. Master yang kalah seketika menonaktifkan driver output SDA untuk mencegah kerusakan data lalu beralih ke mode slave. Jadi ketika ada dua microcontroller yang mau master dan juga slave, mereka itu akan istilahnya kuat-kuatan ketika diarbitrasi. Jadi ketika memang dari kedua microcontroller tersebut salah satu dari microcontroller tersebut saat arbitrasi kalah, maka di microcontroller salah satu tersebut akan menjadi slave-nya atau eksekutor dari masternya. Jadi master ini otaknya dan slave ini eksekutornya gitu. Jadi skema integrasi master slave untuk keandalan sistem tertanam berskala industri atau topologi master tunggal dan multi slave sangat disarankan daripada skema multi master. Nah, ESP32 ini sebagai master yang bertindak sebagai pusat kendali yang bertugas mengatur perpindahan pembacaan data, koneksi Wi-Fi, integrasi cloud, dan sinkronasi SMPP. Untuk STM32-nya ini sebagai slave yang bertindak sebagai pengumpul data sensor, analog, dan kontrol aktuator presisi berkecepatan tinggi yang merespon permintaan interupsi data dari ESP32. Seperti yang aku bilang tadi. Master sebagai konseptor dan slave sebagai eksekutor. Selanjutnya untuk error recovery dan juga troubleshooting. Untuk fenomena stop low dan juga siklus 9 pulse, masalah klasik bus I2C terjadi ketika slave mengalami gangguan atau hang di tengah-tengah transaksi data sehingga terus-menerus menarik jalur SDA ke posisi low. Kondisi ini membuat master tidak dapat membangkitkan start atau stop baru. Untuk prosedur pemulihan mandiri, yang pertama itu dengan cara mengubah pin SCL master dari fungsi I2C menjadi mode GPIO output manual. Dan yang kedua, melakukan tubing manual pada SCL sebanyak 9 kali detak untuk mensimulasikan siklus baca. Yang dimana ini memaksa slave melepaskan baris SDA. Dan yang ketiga, mengirimkan kondisi stop manual dan melakukan reinisialisasi driver peripheral pada I2C. Untuk daftar pemeriksaan fisik dan juga logika. Nah, untuk langkah penyelesaian masalah integrasi sensor, yang pertama yaitu I2C bus scanner, yang dimana menjalankan kode deteksi alamat secara bertahap untuk memastikan setiap chip sensor merespon ACK pada alamatnya. Dan yang kedua, menganalisis gelombang pada osiloskop, yang dimana harus memperhatikan ritme pulsa tegangan bus, untuk menentukannya dengan cara menggunakan resistor pull up eksternal untuk membentuk gelombang kotak terlihat tumpul. Dan yang ketiga, kualitas grounding, di mana dipastikan seluruh board microcontroller, even di ESP32 ataupun STM32 dan juga sensor sebagai referensi ground yang sama atau common ground. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi integrasi bus I2C dan juga sensor. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke praktikum ke-8 kemarin, teman-teman. Nah, di praktikum kemarin kita melakukan 3 percobaan, teman-teman. Yang pertama, percobaan 1 yaitu master slave, yang dimana ESP sebagai master dan STM sebagai slave. Yang untuk memonitornya kita menggunakan LCD I2C 16 dikali 2. Nah, itu tuh sebagai indikatornya lah istilahnya, bukan indikator tapi monitor.
ketika master sudah ready ataupun slave sudah ready. Nah, untuk percobaan kedua itu dibalik, STM sebagai master dan ESP sebagai slave. Nah, tak lupa juga menggunakan LCD I2C 16x2. Untuk percobaan yang ketiga ini tuh menggunakan ESP32, lalu menggunakan sensor dan LCD I2C. Dan itu ESP32-nya sebagai master, teman-teman. Ini untuk ESP SDA pada pin GPIO 21, untuk SCL-nya GPIO 22 dan STM-nya B7 dan juga B6. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke percobaan kemarin. Ini video percobaan sebentar, saya akan buka di VS Code-nya langsung saja pada pemrograman kemarin. Mata ini. Ini untuk percobaan pertama. Nah, ini untuk STM32-nya sebagai master, teman-teman. Masternya itu STM. ESP. Ini ketika pin analognya. Ini untuk yang nantinya ketika data masuk dari ESP32 pada LCD-nya itu akan menampilkan teks diterima ketika master berhasil diterima oleh slave, teman-teman. Kita dengan menggunakan codingan while itu untuk menginisiasikan dari menginisiasikan pesan dari STM32 ke ESP. Itu, teman-teman. Sorry, ini aku kayaknya salah buat namanya. Ini kayaknya yang master yang STM32 sebagai master. Jadi kita langsung saja ke video percobaannya. Percobaan pertama seperti yang di modul percobaan I2C-nya. Percobaan pertama master, yang kedua sebagai master dan STM sebagai slave. Ini ketika di build sudah sukses, dan ini ESP32 akan mengirimkan ke STM32. Lalu di I2C ini akan menampilkan bahwa data telah diterima dengan baik, teman-teman. Jadi ini untuk waktunya. Ini DX dan RX ini tuh sebagai slave-nya diterima dengan baik atau tidak, itu, teman-teman. Jadi untuk percobaan 1 itu telah berhasil. Selanjutnya kita langsung saja ke percobaan yang kedua. Nah, ini yang dimana pada percobaan tersebut STM32 sebagai master dan ESP sebagai slave. Ini STM32-nya. Ini ditambahkan dengan menggunakan sensor ultrasonik sebagai jaraknya, teman. Oh, bukan. Sorry. Ini indikatornya slave telah menerima dan ini sudah sukses. Ini akan menampilkan datanya.
Ini telah diterima, namun masih belum sempurna, jadi kita tunggu saja. Tapi memang benar teman-teman, karena pada teori yang sudah saya jelaskan tadi, ketika STM32 sebagai master, nanti tuh dia tidak bisa cepat ketika diarbitrasi, jadi dia itu kalah pada microcontroller STM32. Jadi secara teori sudah benar, untuk STM32 tidak dapat sebagai master, namun bisa sebagai eksekutor atau staffnya. Bisa, sebenarnya bisa, tapi tidak maksimal. Kita langsung saja ke percobaan ketiga dengan menggunakan sensor. Teman-teman, ini untuk pemrogramannya sudah sukses. Untuk jarak, ini dengan menggunakan master slide-nya. Nah, di sini ESP32 sebagai masternya. Jadi ESP32 ini tuh di wiring dengan ultrasonik. Nah, ultrasonik ini tuh akan masukkan ke chipnya, datanya ke STM32, terus nanti STM32-nya itu sebagai eksekutor untuk menampilkan di I2C-nya gitu. Ini teman-teman, jadi jaraknya terfilter dengan jarak 2 cm. Ini cuman menggunakan ESP32 dengan menggunakan I2C. Dan pada percobaan ketiga ini sudah cukup berhasil teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan mengenai integrasi bus I2C dan juga sensor. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.